Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. اللهم اهدنا ووفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم آمين. Amma ba'd. Bapak Ibu Ayah Bunda kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang diberikannya kepada kita. Tidak putus-putus sejak awal kita diciptakannya sampai hari ini, sampai detik ini. Tidak satu pun bagian dari hidup kita ini yang lepas dari nikmat dan karunia-Nya. Dan yang paling besar dari segala nikmat dan karunia itu adalah nikmat keimanan dan ketaatan kepadanya. Di mana keimanan dan ketaatan ini menjadikan berbagai macam nikmat menjadi bermanfaat, berguna untuk dunia dan akhirat kita. Artinya tanpa keimanan, tanpa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apapun nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadi sia-sia, menjadi tidak bernilai untuk dunia kita, terlebih lagi untuk akhirat kita. Maka kita senantiasa bersyukur pada Allah dalam kesyukuran yang sangat besar, sangat tinggi, jika Allah masih menghadirkan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat taat kepadanya. Dan hadirnya kita di petang hari ini di dalam majelis Kitab Syama'il Muhammadiyah ini, mudah-mudahan ini adalah salah satu perwujudan dari nikmat iman, Islam dan taat itu. Maka kita syukuri majelis ini kembali bisa kita lanjutkan. Kita diberikan kesempatan untuk menghadiri majelis ini. Mudah-mudahan dengan demikian ini adalah salah satu cara Allah untuk memudahkan langkah kita menuju kebahagiaan yang abadi di surganya kelak. Allahumma amin. Bapak Ibu Ayah Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala taufik, ridha dan hidayahnya untuk menyambung pembahasan Kitab Syama'il Muhammadiyah tentang kepribadian agung baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada petang hari ini insyaallah kita akan berpindah ke bab yang ke-45 ya. Bab yang ke-45, Babu ma jaa'a fi bukai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang berisi riwayat-riwayat tentang tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebelum ini kita mempelajari tentang bacaan ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salat. Bagaimana cara beliau
ya, membaca ayat di dalam salat. Nah, berkaitan dengan itu bahwa eh, bacaan Rasulullah SAW dalam salat itu tidak jarang menghadirkan tangisan. Nah, ya, oleh karena itu nanti oleh karena itu disambunglah bab berikutnya, bab ke-45 tentang tangisan Rasulullah SAW. Dan di awal pembahasan ini, ya, Imam Bajuri yang mensyarah kitab Syama'il itu memberikan keterangan awal ya, sebelum masuk penjelasan hadis-hadis yang ada di dalam bab ini. Keterangan awalnya diantaranya adalah ada dua model ya, ada dua model apa namanya itu? Ada dua isim lah, ada dua istilah ya. Satu disebut buka, nah, begitu ya, buka. Satu lagi disebut buka. Nah, ya, satu buka, ba, kaf, alif, hamzah. Ya, ba, kaf, alif, hamzah. Buka bilmat, panjang itu ka-nya. Satu lagi buka, ba, kaf, dan ya, rumah ya itu apa namanya? Alif maksurah namanya ya. Buka. Jadi antara buka dengan buka. Itu kata Imam Bajuri ya, itu merujuk kepada dua makna. Kalau disebut dia buka pakai hamzah belakangnya ya, nah, itu artinya adalah sailanud dam'i minal huzni ya, mengalirnya air mata dikarenakan kesedihan. Itu buka, tangisan ya. Mengalirnya apa? Air mata karena disebabkan kesedihan. Bukan, itu buka ya. Maaf. Buka, bukan yang pakai hamzah, pakai ya maksurah ya. Alif maksurah. Tapi kalau disebut buka yang pakai hamzah di akhirnya ya, maka itu adalah raf'us saut ma'ahu. Ya, bukan hanya mengalir air mata, tapi ada suara yang terdengar mengiringi tangisan itu. Nah, itu buka ya. Jadi kalau buka itu hanya tangisannya saja. Ya, air ngalir matanya ya. Ada kan kita seperti itu kadang tidak terasa air mata mengalir tanpa ada suara terisak begitu, tidak ada. Tapi kalau buka, itu ada suaranya ya, mengiringi air mata yang keluar. Jadi bolehlah mungkin kita terjemahkan kalau di dalam judul ini disebut fi bukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti isak tangisnya Rasulullah. Jadi bukannya tangisan, tapi apa? Ada isakan, ada suaranya, ada suaranya. Itu ya, kalau tidak kita baca apa namanya syarah ya kita tidak paham juga yang seperti itu. Ya. Karena nanti di dalam riwayat-riwayatnya akan ada keterangan bahwa bukan sekedar mengalir air mata, tapi juga ada suara. Nah, makanya judul babnya ini diberi menggunakan istilah buka pakai hamzah. Ya. Buka fi buka inna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fi bukai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, buka ini isak tangis ya, isakan tangis itu banyak macamnya. Nah, ada banyak macamnya. Ya, di sini beberapanya nih disebutkan nih. Ada namanya buka urahmatin wa ra'fah. Buka urahmah wa ra'fah. Isak tangis kasih sayang.
karena kasih sayang maka terisak. Ada orang begitu. Dek, saking sayangnya. Karena saking sayangnya, maka meneteskan air mata bahkan terisak. Karena kasih sayang. Ya. Lalu ada buka khawfin wa khasyah. Isak tangis, takut, rasa takut. Jadi kalau tadi kasih sayang, tangisan kasih sayang, sekarang tangisan rasa takut. Karena takut dia menangis. Ya. Kalau tadi karena sayang dia menangis. Lalu kemudian ada pula buka'u mahabbatin wasyauq. Ya, tangisan cinta dan kerinduan. Nah, ya. Ini lain lagi ini, beda dengan rahmah tadi ya. Beda dengan sayang, beda dengan cinta dan kerinduan. Ya, kok orang Taraga, ya. Taraga. Macam-macam lah Taraga kan. Jadi sudah berapa tuh? 3, 4. Rahmah, kasih sayang, takut, apa tadi? Cinta dan kerinduan. Ya, kemudian ada tangisan kebahagiaan. Nah, ada pula tuh. Buka urah farahin wasurur. Ya, buka ya, farah wasurur. Tangisan kebahagiaan. Juga ada buka ujaza. Tangisan apa namanya? Jaza itu sakit, sakit. Ya, karena terasa sakit yang tak kuat ditahan, rasa sakit yang tidak kuat ditahan, akhirnya menangis. Nah, ini yang paling banyak nih ya, paling sering gitu. Dari kecil kita merasakan itu. Ya, luka kaki kita luka, ya, nggak kuat lagi menahannya, nangis. Ya, orang disuntik, ya, nggak kuat nahannya, nangis. Nah, itu namanya buka ujaza. Ada buka uhusni, ya, tangisan karena kesedihan. Oh, macam-macam ya. Jadi banyak jenis tangisan ini. Isak tangis ini. Ya. Ada buka muwafaqah. Buka muwafaqah. Ada pula ya. Tangisan persetujuan. Apa maksudnya persetujuan? Orang nangis, kita ikut nangis. Ya. Pernah enggak gitu? Gara-gara kawan nangis, kita ikut nangis. Kita sendiri enggak tahu kenapa kita nangis gitu. Nah, itu namanya buka muwafaqah namanya. Ya, ikut-ikutan saja, ikut-ikutan. Kadang karena imam membaca ayat, lalu karena imamnya nangis, kita nangis. Kita tahu kenapa yang nangis nih? Karena imamnya nangis, bukan karena paham ayatnya. Imamnya menangis karena paham ayatnya, kita nangis karena ikut karena imamnya nangis. Ya, itu muwafaqah namanya, itu persetujuan. Setuju kita dengan tangisannya itu, gitu. Cocok gitu ya. Ada kecocokan. Sefrekuensi. Ya. Nah, ada pula namanya buka ukadzib, buka apa? Tangisan kebohongan. Nah, itu apa? Tangisan orang yang menangis tapi tetap saja melakukan dosa. Ini orang-orang taubat. Ya. Orang yang tetap melakukan dosa tapi dia menangis. Nah, itu air mata apa namanya? Air mata buaya. Nah, itu. Jadi kalau banyak tuh tangisan. Jadi modelnya sama, yang keluar air mata. Yang keluar air mata, yang suara isakan tangisnya mungkin serupa, tapi faktornya bisa beda-beda, sehingga tidak bisa disamakan. Yang sini nangis, itu nangis itu bisa beda. Kayak tadi tuh imam nangis, ya. Karena mungkin dia muncul rasa takut kepada dalam dirinya ketika baca itu muncul rasa takut pada Allah SWT. Dia nangis, lalu kita di belakang ikut nangis. Padahal kita tidak paham itu ayat itu. Cuma karena beliau nangis, kita nangis. Jadi yang ini bukanya buka khaufin wa khasyah, ini bukanya adalah buka apa tadi? Muwafaqah namanya. Nah, kan beda itu. Beda. Nah, kalau kita tidak mengerti itu, nanti kita bisa salah paham ya dan salah eh, respon, salah merespon. Itu berbahaya. Ya. Orang menangis karena gembira, ya,
Lalu kita meresponnya seperti merespon orang yang menangis karena bersedih. Ya, itu susah. Jadi apa namanya? Jadi si suasananya menjadi tidak enakan jadinya. Nah, itu yang perlu kita kita pelajari itu sebenarnya. Nah, Rasulullah SAW, ya, Rasulullah SAW dalam bab tangisan Rasulullah SAW ini, isak tangisnya Rasulullah SAW ini dikatakan oleh Imam Bajuri, nah, tangisan Rasulullah SAW, ya, ada kalanya adalah tangisan rahmah, kasih sayang. Satu, ya. Yang kedua adalah tangisan khaufan, takut. Nah, ya, kasih sayang biasanya kalau apa namanya? Buka rahmahnya Rasul itu, tangisan isak tangis kasih sayangnya Rasul itu biasanya itu dialamatkan kepada seseorang yang meninggal. Seseorang yang meninggal, ya. Lalu isak tangis takut khaufnya Rasulullah SAW itu biasanya dialamatkan kepada umatnya. Takut khawatir umatnya ini masuk neraka, itu seperti itu, ya. Ada pula ada kalanya isak tangis Nabi itu adalah khasyatan minallah, karena takutnya kepada Allah. Kalau tadi takut umat ini celaka, kalau ini enggak, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ada kalanya adalah tangisan kerinduan, ya, tangisan cinta yang mengiringi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini terjadi biasanya ketika mendengar Al-Qur'an atau membaca Al-Qur'an, ya. Nah, jadi itulah yang lain-lain Nabi tidak ada tuh, tangis kesedihan, tangis kegembiraan. Apa tadi? Apa setujuan itu tidak ada itu. Itu Nabi itu, ya. Yang Nabi itu yang mahabbah, yang khauf, yang khasyah, ya, rasa takut gitu, ya. Yang cinta, kerinduan seperti itu. Nah, itu. Nah, supaya kita tidak salah paham nanti dikatakan oh Nabi kok cengeng gitu ya. Begitu. Ternyata Nabi cengeng juga ya. Benar ada cengeng gitu. Bukan masalah cengeng ini. Atau Nabi nangis apa namanya? Dikatakan oh Nabi kok nangis, tidak sabar. Ini bukan masalah karena menangis karena kehilangan ini, bukan itu. Ya. Tapi jenis tangisannya kalau enggak apa tadi? Rahmah, ya. Kalau enggak khauf alal ummah, ya. Takut umat ini celaka. Yang kedua, khasyah minallah, takut kepada Allah. Kemudian mahabbah, ya. Apa namanya? Tangis karena rasa cinta di dalam hati terhadap Al-Qur'an, misalnya seperti itu. Nah, mari kita pelajari satu persatu. Ada 6 riwayat di sini di dalam babnya ke-45 ini, dan dimulai dari riwayat nomor 322. Fanaqul bismillahirrahmanirrahim. Faqala al-muallifu rahimahullah al-imam at-Tirmidzi nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fi darain. Haddatsana Suwaid bin Nasr. Haddatsana Abdullah ibnul Mubarak. An Hammadi ibni Salamah. An Thabitin. An Mutarrifin wa huwa ibnu Abdullah ibn Syikhir. An abihi, yakni Abdullah ibn Syikhir, qala, dari Suwaid bin Nasr, dari Abdullah ibn al-Mubarak, ya. Dari Hammad bin Salamah, dari Thabit, ya. Thabit sini biasanya Thabit al-Bunani biasanya, ya. Dari Mutarrif bin Abdullah bin Syikhir, dari ayahnya yaitu Abdullah bin Syikhir radhiyallahu taala anhu, ini sahabat Nabi. Ya. Beliau berkata, "Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli." Saya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat beliau sedang salat. Ya. Wali jawfihi azizun ka azizil mirjali minal bukai. Dan dari rongga, nah, rongga tubuhnya, jauf, rongga nih,
Semua yang dari sini ke bawah sini ini jauh ini. Dari sini nih. Dari dada ini, bawah leher nih kan. Terus perut itu rongga itu jauh juga. Pokoknya terdengar suara dari dalam tubuhnya itu suara apa? Aziz, ya. Aziz itu apa ya? Suara ini. Azizil mirjal. Mirjal itu periuk. Nah, kalau kita masak air misalnya, ada suaranya itu. Ya, suara air mendidih. Kalau kita masak apalah kan ada suaranya, bunyinya seperti itu. Suara seperti itu. Ya. Ya. Sedang sholat. Minal buka. Nah, yang suara itu datang dari apa? Dari tangisan. Dari tangisan. Sedang sholat. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti itu. Jadi itu suara tangisan ya, yang disebut seperti apa namanya ghilyan, di sini disebutkan ghilyanuhu fil jauf, karena dia mendidih di dalam itu perasaannya, maka keluar air mata dan keluar suara. Ya. Ada yang bergetar di dalam dadanya Rasulullah SAW diakibatkan sholat yang dilaksanakannya itu, lalu kemudian mengeluarkan tangisan dan suara. Ya. Nah, di sini ada catatan sedikit oleh Imam Bajuri, ya. Idza lam yakunis saut mustamilan ala harfain. Jika bunyi tadi itu tidak berbentuk dua huruf, ya. Tidak berbentuk dua huruf, maksudnya tidak bunyi dua huruf. Ya. Atau satu huruf yang difahami maksudnya, maknanya, memiliki makna. Ada satu huruf memiliki makna, ada dalam bahasa Arab ada. Ya. Dalam bahasa Arab ada. Dua huruf tapi ada maknanya. Satu huruf ada maknanya. Itu dalam bahasa Arab, dalam bahasa kita mungkin tidak tahu apa yang seperti itu. Contohnya, satu huruf yang ada maknanya. Hah? 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 Oi, kalau oi saja itu dua huruf kan? Nah, ya. Tapi kan tidak ada bulat. Jadi kalau kata Imam Bajuri, ya, kalau keluar dua huruf atau satu huruf yang bermakna, ya, maka dia bisa membatalkan sholat. Tapi kalau tidak begitu bunyinya, maka dia tidak membatalkan sholat. Nah, ini nanti pembicaraan di hal-hal yang membatalkan sholat berupa ucapan-ucapan. Nah, nanti ada ulama di mazhab Syafi'i membuat standar, ya, akan batal sholat itu kalau seseorang mengeluarkan bunyi, ya, bunyi apa? Melafazkan kalimat yang bukan bacaan sholat, ya. Bagaimana standarnya? Ah, itu tadi. Ucapan itu, lafaz itu terdiri dari dua huruf. Ya, dua huruf. Atau satu huruf yang memiliki makna. Kalau dalam bahasa Arab itu ada misalnya ki. Ki itu kan sama satu huruf, qaf saja. Tapi ada maknanya, itu kata fi'il amar. Jagalah, itu ki. Itu dalam bahasa ada maknanya itu, ya. Nah, itu. Nah, itu kalau seperti itu bunyinya maka dia membatalkan sholat. Jadi dalam fikih itu ada sampai ulama berijtihad mencari tahu ucapan seperti apa yang membatalkan sholat. Kalau kita mendehem itu, ya, nah itu ada hurufnya enggak itu? Itu tapi gitu. Ya. Maksudnya apa? Ya. Kalau dia itu seperti itu. Jadi kalau dia bermaksud ini bisa batal sholat. Ya. Hati-hati, hati-hati bersuara-suara ya, yang tidak bagian dari bacaan sholat yang dikeluarkan. Insya Allah kita tidak sampai ke situlah, ya. Tapi kalau ada orang yang entah karena kurang ilmunya atau bagaimana mungkin terlibat begitu, ya. Dalam beberapa selorohan-selorohan, ya. Para guru-guru kita dulu kan ada yang begitu, ya.
Ketika makmum tidak tahu bagaimana cara membetulkan imam ya. Pernah dengar ceritanya itu? Gitu. Kan ada caranya. Jadi kemudian kalau salah caranya ya jadi batal sholatnya gitu. Ya. Nah, jadi kalau seandainya dia tidak suara itu tidak membentuk bunyi dua huruf atau satu huruf yang memiliki makna, maka dia tidak membatalkan sholat. Usah dibayang-bayangan, insya Allah tidak ada nak kerajaan model itu, ya. Nggak usah dibayang-bayangkan tuh, ya. Kalau tidak terbayang oleh kita, tidak usah dibayang-bayangkan. Karena ini bisa saja di masa Imam Imam Bajuri ada kasus begitu, tidak tahu kita. Mungkin orang Arab bisa begitu. Kita orang Indonesia, entahlah, tidak tahu, kami belum pernah ketemu kasus yang begitu. Ya, gitu. Baik. Yang kedua, haddatsana Mahmud bin Ghailan, haddatsana Muawiyah bin Hisham, haddatsana Sufyan, yakni Sufyan Ats-Tsauri, ya. Anil A'masy an Ibrahim. Ibrahim yakni Ibrahim An-Nakhai. An Ubaidata As-Salmani. Ubaidah ini Ubaidah As-Salmani. An Abdullah ibni Mas'udin radhiyallahu taala anhu qala, dari Mahmud bin Ghailan, dari Muawiyah bin Hisham, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Al-A'mash, dari Ibrahim An-Nakhai, dari Abidah, ya, Abidah tadi ya, bukan Ubaidah. Abidah As-Salmani, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW berkata kepadaku, Iqra' alayya, bacakan untukku, katanya. Maksudnya bacakan apa? Al-Quran, ya. Bacakan Al-Quran untukku, kata Rasulullah SAW kepada Ibnu Mas'ud. Fakultu ya Rasulullah, maka saya merespon, berkata pula, wahai Rasulullah, aqra'u alaika wa alaika unzil, apakah patut saya ini membacakan Al-Quran kepadamu sementara Al-Quran itu diturunkan kepadamu? Ya. Apa kata Rasulullah SAW? Qala inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Saya suka mendengarkan Al-Quran itu dari orang lain. Dari orang lain. Faqara'tu suratan nisa. Maka saya bacalah surat An-Nisa. Kata siapa? Ibnu Mas'ud. Saya baca hatta balaghtu, sampailah aku pada ayat yang berbunyi wajina bika ala haula'i syahida. Itu ayat berapa tuh? An-Nisa itu. Wajina bika ala haula'i syahida. An-Nisa ayat 41, ya, An-Nisa ayat 41. Ya. Qala, lalu Ibnu Mas'ud mengatakan lagi, fara'aitu ainayya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ainai Rasulillah sallallahu tahmilan, maka saya melihat kedua mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahmilan, mengeluarkan mengalirkan air, ya. Kedua matanya mengeluarkan air mata. Itu. Ketika sampai di ayat itu. Ayat itu apa artinya itu? Ada yang bisa mencek. Nah, dan bagaimanakah keadaan? Iya. Iya. Dan bagaimanakah keadaan orang-orang kafir itu, ya, sepanjang umat manusia ini, ketika apa? Ketika kami datangkan di setiap umat itu seorang saksi, maksudnya adalah Rasul. Rasul tiap-tiap umat. Lalu bagaimana nasib orang-orang kafir itu? Lalu kami datangkan engkau, ya, sebagai saksi bagi mereka. Ini siapa ini? Para nabi itu. Lihat, Rasulullah SAW itu diposisikan Allah, ya, orang kafir, ya, orang-orang kafir itu yang akan menjadi saksi atas kesalahan mereka itu
bahwa mereka menolak kebenaran, yang akan menjadi saksi atas kebenaran yang mereka tolak itu adalah para nabi dan rasul. Lalu nabi dan rasul ini dalam menyampaikan kebenaran itu saksinya adalah Nabi Muhammad SAW. Ya. Satu sisi itu kan satu pengagungan dari Allah Subhanahu Wa Taala, tapi di sisi lain itu beban itu. Jadi saksi lah. Ya. Jadi saksi. Ya. Kita mah kalau bisa nggak usah jadi saksi kita kan. Kalau ada masalah, ya, ada kasus orang kan nggak usah lah kita jadi saksi. Gitu. Ya. Nah, ini Nabi jadi saksinya bukan dari satu dua orang, dari kebenaran yang ditentang oleh orang kafir sepanjang sejarah manusia berarti kan? Sepanjang sejarah manusia itu. Dari masa Nabi Adam sampai nanti hari kiamat. Nabi Muhammad jadi saksi atas para nabi jadi saksi atas. Ya. Jadi kalau kesalahan umat Nabi Musa, ya, itu saksinya adalah Nabi Musa, dan Nabi Musa sendiri tidak berdiri sendiri, ya. Nabi Musa sendiri yang menjadi saksinya adalah Nabi Muhammad. Begitu pula Nabi Isa, begitu pula Nabi Nuh, begitu pula Nabi Hud, Nabi Ibrahim dan seterusnya. Bayangkan. Ya. Nah, sampai di ayat itu maka kata Ibnu Mas'ud saya melihat kedua mata Nabi SAW mengeluarkan air mata. Ya, mengeluarkan air mata. Itu karena apa itu? Di sini disebutkan tasilu dumu'uhuma li farati ra'fatihi. Karena sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayang yang bagaimana? Ra'fah. Ra'fah itu kan dengan rahmah itu sama-sama sayang. Ya. Bedanya satu, kalau rahmah itu sayang ya dengan hubungannya dengan memberikan kebaikan. Nah, itu sayangnya. Sayang yang yang berhubungan dengan memberikan kebaikan, memberikan hadiah, memberikan itu rahmah. Itu sayang rahmah. Tapi kalau sayangnya itu di dalamnya ada makna melindungi yang disayangi dari keburukan, nah itu ra'fah. Jadi kan ada nama ada nama Rahim, ada nama Rauf, ya. Nah, Rahim itu yang menyayangi ya orang lain ya dengan cara apa? Memberikan kebaikan. Kalau Rauf menyayangi orang lain dengan cara melindunginya dari keburukan. Nah, ketika tadi kasusnya adalah orang kafir apa yang akan terjadi pada mereka? Tentu keburukan. Nah, di situ ra'fah yang muncul. Ra'fah. Maka Rasulullah SAW, kalau kami tidak salah dalam Al-Quran disebut salah satu sifat beliau adalah Ra'ufur Rahim. Di ayat mana itu ya? Rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum itu. Surat apa itu? Taubah, surat apa? Akhir surat Taubah rasanya. Ya kan? Taubah ayat terakhir itu. Benar ya? Benar ya? Ya. Kemudian ditutup sifat Nabi itu dengan ra'u bil mu'minina ra'ufur rahim. Ya. Dengan orang-orang beriman itu beliau punya sifat ra'uf, ya, ra'fah dan rahim. Sayang dalam segala hal. Sayang dengan memberikan kebaikan, sayang pula dengan cara menjauhinya, menghindari orang-orang beriman itu dari keburukan. Ayat berapa, Pak Ali? 128. Ya. Surat Taubah semua 129. Berarti kan di akhir ya surat Taubah. Ya. Li'annahu istahdara ahwal al-qiyamah wa syiddatal halil lati yahiqqu lahal buka. Karena Nabi SAW itu bisa merasakan kedahsyatan peristiwa kiamat itu. Nah, itu. Kan kiamat tuh, kapan itu terjadi yang tadi itu? Persaksian itu kan di mahsyar. Nah, Rasul bisa merasakan ketika disebut ayat seperti itu, berhubungan dengan diri beliau, ya. Wajibna bika ala haula'i syahida. Lalu kami datangkan engkau wahai Muhammad, ya, sebagai saksi atas para nabi itu. Nah, itu langsung terasa tuh, rasanya di padang mahsyar itu, ya, semua orang
bergantung kepada kesaksian para nabi, dan kesaksian para nabi bergantung kepada kesaksian Rasulullah SAW. Berarti nasib manusia ini tergantung Rasulullah. Kayak begitu kan? Nah, betapa beratnya itu beban ya, pada pundak Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menangis. Menangis di situ. Ya. Ya. Sehingga di dalam riwayat lain dikatakan ketika Ibnu Mas'ud sampai membaca di ayat 41 itu, Nabi mengatakan hasbukal an, cukup sampai di situ saja. Nah, tidak usah dilanjutkan. Nah, itu seperti itu. Ya. Nah, begitulah Rasulullah SAW ketika mendengar tadi itu apa namanya, tangisan apa namanya tadi, karena mendengar Al-Quran itu, tangisan mahabbah, ya, mahabbah, washtiyaq, ya, karena kerinduan Rasul akan satu kebaikan, keagungan Allah, ya. Nah, itu Nabi menangis. Gimana caranya orang-orang kafir ini bisa juga mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kan susah, berat itu. Berat. Ya. Inilah kapia kok. Di dalam ayat lah jale ke orang kapia kok lah jalehnya kan anaraku. Tapi hati Nabi itu tetap ada keinginan agar umat ini ada juga mendapat ampunan di detik-detik terakhir ya, sebelum keputusan ke surga atau ke neraka itu. Nah, tapi kan kaedahnya syafaat itu kan kaedahnya bahwa yang bisa memberi syafaat itu ya yang diizinkan Allah. Gitu. Dan itu tidak pula bebas kan, artinya Rasulullah SAW itu tidak sebebas-bebasnya sembarang aja pilih itu bisa Sianu dapat syafaat, kan tidak begitu juga. Syafaat juga pakai syarat-syarat. Yang syarat-syarat itu hendaknya ditempuh sejak di dunia. Nah, itu pula. Gitu. Nah, jadi tidak syafaat itu tidak satu hak ya. Kalau sekarang itu hak prerogatif ya. Tidak begitu pula. Nah, karena di hari kiamat itu kan yang punya kuasa, tidak ada siapa-siapa, yang punya kuasa adalah Allah Subhanahu wa taala, Malik Yaumiddin, dia penguasanya, dia pemiliknya, dia rajanya. Jadi kalaupun ada yang diizinkan memberi syafaat, itu tetap dalam kaedah-kaedah syafaat yang Allah inginkan. Bukan yang diinginkan oleh yang memberi syafaat. Seperti itu. Ya. Nah, itu tangisan Rasulullah SAW ketika membaca ayat surat An-Nisa ayat 41 itu. Dibacakan ke beliau ya. 324. Haddatsana Qutaibatu, haddatsana Jarir an Atha ibn Sa'ibin an abihi an Abdullah ibn Amr. Ya. Dari Qutaibah, dari Jarir, ya. Dari Atha bin Sa'ib, dari ayahnya yaitu As-Sa'ib bin Malik, ya. Dari Abdullah bin Amru bin As, ya. Abdullah bin Amru bin As. Beliau berkata, "Inkasafatis syamsu yauman ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Pada satu hari terjadilah gerhana matahari di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ada keterangan nanti itu hari di mana anak beliau Ibrahim wafat. Ya. Anak Nabi kan ada satu namanya Ibrahim yang terakhir ya. Terakhir yang lahir dari Sayyidah Maria ya. Ya. Maria. Di hari itu, di hari Ibrahim wafat itu, faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli. Maka Nabi pergi salat. Bukan salat jenazah, salat ini lain lagi nih. Yang hari ini kita kenal nanti dengan salat gerhana. Ya. Maka Nabi pergi salat. Nah, ini dikatakan ini terjadi menurut jumhur ahli sirah itu terjadi di tahun ke-10 kenabian, berarti tahun terakhir masa hidup Rasulullah SAW, ya kan? Tahun ke-10 Hijrah, ya. Ada mengatakan tahun ke-9. Ya, dan Imam Nawawi mengatakan, dan Nabi SAW tidak pernah sholat gerhana matahari kecuali itu. Sekali itu. Tapi kalau gerhana bulan ada beberapa kali. Ya, kalau gerhana bulan Nabi ada, di sini disebutkan 5 kali. Ya, Nabi sholat untuk gerhana bulan. Tapi kalau gerhana matahari cuma sekali itu. Ya. Bisa jadi memang yang terjadi gerhana matahari itu di masa Nabi ya itu cuma sekali. Gerhana bulan ada beberapa kali. Dan bertepatan pula dengan
meninggalnya anak beliau. Sehingga muncullah khurafat-khurafat ya. Khurafat-khurafat. Nah, Ibrahim ini meninggal karena sesuatu keburukan nih. Ya, karena meninggalnya diiringi oleh gerhana matahari. Ya. Ini ada apa kejadian cilako ya. Jadi gerhana ada orang meninggal. Jangan-jangan matinya karena gerhana nih. Nah, gerhana ini kenapa terjadi? Ya, ini kan banyak khurafat-khurafatnya di belakang. Ya. Nah, itu menambah beban bagi Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW pergi sholat. Ya, pergi sholat. Hatta lam yakad yarka. Beliau sholat sampai beliau sholat itu, karena beliau sholat ikut orang di belakang. Ini kalau kita pakai riwayat ini ya. Beliau sholat tidak mengumpulkan orang waktu itu. Beliau sholat, ya, orang ikut di belakang. Hatta lam yakad yarka. Sepertinya Nabi itu tidak ruku-ruku sholatnya itu. Saking apa? Saking panjangnya bacaannya dan tidak dijelaskan bacaannya apa. Ya, di sini cuma diterangkan kenapa sepanjang itu. Fa innahu qara'a qadral baqarah. Ya, beliau membaca sekadar sepanjang surah Al-Baqarah. Tadi tidak disebutkan Al-Baqarah, tapi apa? Kira-kira panjangnya itu sepanjang kita membaca surat Al-Baqarah. Ya. Di rakaat yang pertama itu. Saking panjangnya. Lam yakad yarka. Jadi sahabat di belakang yang mengikuti, ini kok enggak ruku-ruku ini. Salat apa ini ya? Enggak ruku-ruku itu. Ya. Tsumma rakaat, tapi ternyata kemudian beliau ruku. Falam yakad yarfa' ra'sahu. Dan sepertinya beliau tidak mengangkat kepalanya. Artinya apa? Lama rukunya. Ya, lama rukunya. Yang hampir sama lama dengan berdirinya tadi. Ya. Summa rafa'a ra'sahu, tapi kemudian ternyata beliau bangkit, i'tidal, ya. Falam yakad ayasyud. Dan dalam i'tidal itu sepertinya lama sekali sehingga seolah-olah beliau tidak akan sujud. Summa sajada, lalu beliau sujud. Falam yakad ayyarfa' ra'sahu. Berarti salat gerhana itu berdirinya baca ayatnya panjang, rukuknya lama, i'tidalnya lama, sujudnya juga lama. Falam yakad ayyarfa' ra'sahu, summa rafa'a ra'sahu. Jadi beliau sujud, lalu beliau lama sujud, seolah-olah tidak akan bangkit dari sujud. Tapi kemudian beliau bangkit dari sujud, duduk. Falam yakad ayyasjud. Dan sepertinya beliau tidak akan sujud. Summa sajad. Tapi kemudian ternyata beliau sujud. Falam yakad ayyarfa' ra'sahu. Dalam sujud yang kedua ini, seolah-olah beliau tidak akan bangkit dari sujudnya. Faja'ala yanfuhu wa yabki. Nah, di dalam sujud yang kedua itu beliau menghembus, yanfuh, meniup. Terdengar itu berarti oleh sahabat. Ya, saking dalamnya rasa di dalam itu, tiupan nafasnya itu terdengar. Kata sahabat apa? Yanfuh, meniup. Kalau kita niup, terdengar enggak orang? Tahu kok dukun mambui kan? Buah, ada bunyi itu. Ya, ini enggak. Ya, meniup. Ya. Waya beki, dan beliau menangis di situ. Dan beliau kemudian membaca. Nah, ini kedengaran ya sahabat. Dan beliau menangis dan beliau membaca doa, Rabbi alam ta'idni alla tu'adzibahum wa ana fihim. Ya Rabb, ya Tuhanku, bukankah engkau menjanjikan kepadaku bahwa engkau tidak akan mengazab mereka, maksudnya umat ini, ya, wa ana fihim, ketika aku berada di tengah-tengah mereka. Rabbi alam ta'idni alla tu'adzibahum wa hum yastaghfirun wa nahnu nastaghfiruk. Ya. Ya Tuhan, bukankah engkau telah menjanjikan kepadaku bahwa engkau tidak akan mengazab mereka ketika mereka semua mau beristighfar kepadamu. Dan kami sekarang beristighfar kepadamu. Salat itu istighfar. Ya. Itu sesuai dengan firman Allah itu di Al-Quran ya. Ada ayatnya ya. Ya, ada ayatnya. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum
wa hum yastaghfirun. Nah, ada ayatnya. Allah tidak akan mengazab mereka sementara engkau masih berada di tengah mereka. Jadi ketika Nabi hidup, Allah tidak, selama Nabi Muhammad hidup, Allah berjanji tidak akan menurunkan azab. Ya. Kalau Nabi sudah tidak ada, apa lagi janji Allah? Allah tidak akan menurunkan azab selama umat ini beristighfar. Nanti bisa kita cek itu di hadis-hadis keutamaan, di ayat-ayat tentang pembicaraan tentang keutamaan istighfar. Bahwa selama orang beristighfar, kaum itu beristighfar, maka Allah tidak akan menurunkan azab ke kaum tersebut. Maka Rasul dalam sujudnya tadi yang kedua itu, di rakaat pertama itu beliau meminta itu janji Allah. Kenapa? Karena gerhana matahari itu salah satu tanda apa? Tanda azab. Ya, tanda keburukan yang datang menjelang hari kiamat. Itu salah satunya, benar nggak? Gerhana. Ya. Dan azab Allah yang dalam dipahami oleh para ulama bahwa azab Allah itu sepertinya dipahami oleh Nabi itu bisa terjadi beriringan dengan gerhana. Karena begini, gerhana itu kan apa? Tertutupnya cahaya matahari, ya. Terhalangnya cahaya matahari ke bumi. Ya. Itu kalau kita hanya pakai ilmu fisika, kita akan mengatakan itu kejadian yang normal saja, kejadian alam biasa saja. Tapi karena Rasul itu ilmunya kan bukan dari ilmu fisika. Ilmunya dari mana? Dari Quran. Ya, dari Quran. Nah, itu Al-Quran memberitakan bagaimana tentang gerhana. Tentang hilangnya cahaya. Wa idzan nujumu kadarat. Apa itu? Apa artinya? Dan ketika bintang-bintang termasuk matahari itu, inkadarat. Bagaimana kondisi matahari ketika terjadi kiamat? Sementara yang Nabi tahu kiamat itu terjadi ya sebagai azab terakhir bagi orang-orang kafir. Bukan hanya peristiwa hancurnya kehidupan. Ya, tapi itu azab. Karena yang menyaksikan kiamat hanya orang-orang kafir, syirarun nas kata Rasul. Lalu ternyata sekarang terjadilah hilangnya cahaya matahari itu. Berkurang redup cahaya matahari itu. Lalu yang dirasakan Nabi apa? Ini kok kayak kiamat ini, kayak informasi di kiamat. Sementara saya masih hidup, ya. Sementara saya masih hidup. Ini ada salah apa saya ini? Begini. Nah, begitu. Ada salah apa umat? Ada salah apa saya? Sementara informasi kiamat ketika matahari, rembulan, bintang-bintang itu kehilangan cahayanya. Itu yang bisa menyaksikannya hanya orang-orang kafir, syirarun nas, seburuk-buruk manusia. Apakah kami ini seburuk-buruk manusia? Nah, itu orang pakai ilmunya berdasarkan Quran. Tapi kalau pakai ilmunya berdasarkan apa? Ilmu fisika, ya biasa saja. Ya, itu kan bisa dipahami itu. Ya, terjadi gerhana ya. Fenomena alam selesai. Ya. Tidak tahu di balik itu bahwa fenomena alam itu tidak terjadi kecuali atas kuasa dan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu makanya kalau kita belajar ilmu alam saja, kalau tidak belajar Quran, nah itu orang bisa jadi kufur gara-gara ilmu alam itu. Meniadakan kekuasaan Tuhan, yang ada adalah kuasa alam semesta. Ini apa namanya? Ini nature ini, ya. Ini kekuatan alam. Tsunami, ini kekuatan alam. Ini tidak ada di balik itu kekuatan Tuhan. Dibacanya apa? Kekuatan alam. Gunung api meletus. Ya. Kemudian dikatakan apa? Ini kekuatan alam. Nah, tapi Nabi tidak seperti itu. Ilmunya datang dari Al-Quran, maka kejadian-kejadian alam seperti itu yang beliau langsung connect dengan ayat-ayat. Ketika cahaya matahari hilang, maka yang difikirkannya apa? Apa yang salah dengan kami? Bukankah engkau, bukankah kau menjanjikan selama saya berada di tengah mereka, kau tidak akan menurunkan azab? Sementara ini azabnya kayaknya azab yang terakhir ini. Nah itu, ya. Lalu kemudian
selesai sholat 2 rakaat. Falamma shalla raka'ataini injalatis syams. Ketika selesai sholat 2 rakaat itu, maka kembalilah cahaya matahari itu. Ya. Ini kalau orang-orang fisika akan mengatakan, kok sebegitunya ya? Rasulullah SAW itu hanya fenomena alam aja jadi begitu betul. Ya. Faqama fahamidallah. Beliau naik berarti apa? Berkhutbah. Nah, makanya nanti ada syariat khutbah dalam salat gerhana. Ya. Maka Nabi khutbah, wa athna alaihi, Nabi memuji Allah Subhanahu wa taala, thumma qala, lalu beliau berkata, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Diingatkan itu bahwa sesungguhnya matahari dan rembulan itu adalah dua ayatnya Allah Subhanahu wa taala. 2 ayat dari sekian banyak ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala, la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Dia tidak pudar cahayanya karena kematian seseorang, tidak pula karena lahirnya seseorang. Fa idzan kasafa, maka ketika pudar, redup cahaya 2 benda langit itu, fafza'u ila dzikrillah, maka segeralah kalian mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak ada kaitannya dengan mati atau lahirnya seseorang. Karena kan orang-orang kafir langsung mengarahkan itu kepada kematian Ibrahim, putra beliau. Ya. Tapi Rasul sekaligus ingin menepis anggapan seperti itu. Lalu beliau arahkan yang sepatutnya dikerjakan ketika gerhana adalah zikrullah, istighfar. Ya, istighfar dan zikrullah. Beramal soleh seperti itu. Supaya apa? Supaya Allah sudi menarik azabnya, sekiranya itu adalah azab. Sekiranya itu adalah azab. Ya. Jadi Nabi tidak bicara soal fenomena alamnya, tidak begitu ya. Tapi yang dibicarakan adalah bagaimana ini bisa saja kejadian alam begini karena dia adalah milik Allah, kuasa Allah. Selama ini tidak terjadi, lalu kemudian dia terjadi, maka apa? Maka bisa saja Allah punya kehendak yang kita tidak paham itu. Tidak paham itu. Bisa saja di antara kehendaknya adalah ini dalam rangka menurunkan azabnya. Maka segeralah beristighfar dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang kalau terlalu dalam pula ilmu alam sains kita ini, ya, susah merasakan yang begini-begini. Ya, bahkan orang hari ini kalau gerhana apa yang dilakukan? Ngumpul kan? Ngumpul ya, mengabadikan kejadiannya. Kumpul. Apalagi sekarang sudah bisa diprediksi. Insya Allah gerhana akan terjadi, wah disambut dengan Masya Allah. Sehingga ada pula yang bingung tuh. Ya, nanti gerhana mataharinya akan melewati wilayah Indonesia Timur. Ya, jam sekian sampai jam sekian. Tidak akan melintasi wilayah Indonesia Barat. Ya, lalu kita di Sumatera Barat ini kemudian banyak pula yang bertanya tuh. Kita kan sudah tahu nih gerhananya akan terjadi. Kita sholat gerhana juga enggak gitu. Ada yang pernah bertanya begitu? Muncul pertanyaan begitu enggak? Kan gerhananya terjadi. Sholat gerhana karena terjadi gerhana. Gerhananya terjadi, tapi redupnya cahaya itu tidak sampai ke kita. Itu kita sholat gerhana apa tidak? Kita tahu tuh ada pengumumannya dari BMKG kan? Kadang-kadang keluar pengumuman dari Muhammadiyah, dari NU, ya kan? Keluar pengumuman tanggal sekian, jam sekian akan terjadi gerhana. Jam sekian sampai jam sekian, pemulaannya ini ya, tengahnya, puncaknya ya, sampai penghabisannya. Itu terjadi bisa beberapa jam itu ya, tidak 1 jam 2 jam, bisa beberapa jam. Nah itu kita yang apa namanya? Yang mengetahui bahwa gerhana terjadi itu, tapi tidak melintasi daerah kita. Kita sunnah juga enggak gerhana. Nah di situ kadang-kadang ya, kalau enggak salah dulu pernah secara tegas kemudian dikeluarkan fatwa oleh Buya Gus Rizal itu tidak perlu, karena gerhana itu berhubungan dengan apa namanya, redupnya cahaya matahari itu di daerah itu. Daerah yang tidak kena ya tidak usah, walaupun kita tahu gerhana itu terjadi, ya, dia melintasi Indonesia, cuma bisa disaksikan cuma di sebahagian wilayah saja, tidak usah.
Karena Nabi sholat gerhana itu karena melihat mengalami betul redupnya cahaya matahari itu atau cahaya rembulan itu. Jadi orang begitulah problem kita. Jadi semakin banyak pengetahuan, semakin banyak masalah dia. Ya. Sebenarnya kalau tidak ada pengumuman itu kan kita aman aja kan. Cuman kan orang kadang kalau tidak dikasih pengumuman, kapan pula kita melaksanakan sholat sunnah gerhana lagi. Ya kan belakangan ini kita agak sering nih sholat sunnah gerhana nih. Kalau dulu-dulu kan jarang. Karena kita tahu gerhana itu memang tiba-tiba kan. Tiba-tiba. Waktu kecil-kecil kita dulu di kelas 1, kelas 2 SD itu, ada tuh terjadi gerhana, kita sedang sekolah ya. Nggak ada sekolah bikin sholat gerhana. Satu sisi ada kelemahan, berarti syariat sholat gerhana tidak terlalu dipahami orang kan gitu. Satu. Ya, tapi bukan pula di setting-setting gitu ya. Karena 3 jam lagi akan terjadi gerhana, ayo kita siapkan cari khatib nih segala macam. Oh iya, sekarang dicari imam yang hafalan ayat Qur'annya segala macam ya. Cari khatib. Gitu. Kemarin tuh ada gerhana bulan tengah malam. Tengah malam. Nah, gimana itu? Gerhana bulannya tengah malam. Jam 2. Ingat ada enggak pengumuman kemarin ingat? Ada ya? Ada yang melaksanakan sholat gerhana di tempat, di masjidnya masing-masing? Ada. Ada kasih pengumuman nanti malam akan terjadi gerhana, ya. Maka silakan datang ke masjid kita sholat gerhana. Siapkan ustadznya, ya. Itu khutbah. Masya Allah. Jam 2 orang tidur. Kenapa harus dibangunkan pula orang ya? Sengaja pula bikin alarm bangun jam 2 untuk sholat gerhana. Orang tidur tidak merasakan, ya sudah, tidak usah. Berarti disetting betul supaya apa? Sholat gerhana. Sudah, kalau terjadi kita sedang bangun, sholat gerhana aja. Terjadi, kita merasakan gerhana itu terjadi, ya sudah, kita sholat. Tapi kalau kita tidak merasakan, tidak sampai alarm diri kita itu, oh ini gerhana. Ya sudah, tidak sholat, tidak ada masalah. Terus sholatnya juga hukumnya sunnah. Gitu. Apalagi kita tidak paham betul itu gerhana atau tidak. Tapi kalau kita merasakan, kita bangun kamar mandi di luar rumah, ya, ada rumah-rumah yang begitu. Sekarang mungkin udah jarang ya. Pas keluar rumah bau 2 malam, gerhana kiranya. Ada sholat, walaupun sendirian, sholat sunnah gerhana. Sunnahkan, ya seperti itu. Tapi kalau dibuat pula di setting, dikumpulkan pula orang tengah malam itu untuk apa? Sholat gerhana, ya, diumumkan habis sholat isya diumumkan gitu ya. Jadi menunggu gerhana itu tidak ada dikerjakan itu di masa Nabi itu ya. Kan nunggu gerhana namanya itu, intai gerhana itu kan. Mau dia menunggu jadwal Liga Champion itu kan. Ada gitu. Tapi kalau tiba-tiba kita bertemu dengan situasi itu sholat gerhana. Ya. Jadi ada hal-hal yang kadang berlebihan kami lihat dalam beberapa syariat ini ya, belakangan terjadi. Gitu. Nah, oleh karena itu setiap masjid hendaknya punya imam tetap ya, yang standby. Kalau tiba-tiba ada kejadian gerhana, bisa diumumkan untuk segera yang bisa kumpul sholat gerhana. Ada imamnya. Gitu. Jadi Nabi SAW menangis di dalam sholat gerhana. Ya. Karena Karena merasakan satu perasaan apakah ini azab Allah. Ya, rasa takut itu namanya, khasyah minallah, al-khauf minallah. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. 325. Haddatsana Mahmud bin Ghailan, haddatsana Abu Ahmad, haddatsana Sufyan bin Atha, Sufyan Ats-Tsauri. Haddatsana Sufyan Ats-Tsauri an Atha ibn Sa'ib As-Sa'ibi an Ikrimata an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma qala. Dari Mahmud bin Ghailan, dari Abu Ahmad, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Atha bin Sa'ib, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas ya, radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibnatan lahu. Ya, Nabi SAW
mengangkat salah seorang anaknya, maksudnya cucu beliau. Disebutkan dalam keterangan di sini, ya, adalah cucu beliau yang masih kecil, saghirah wahia bintihi Zainab, putri dari Zainab, putrinya Nabi SAW, cucu Nabi. Ya, dari Abul As bin Rabi'ah. Zainab menikah dengan Abul As, ya. Ya, terkenal kan kisahnya Zainab dengan Abul As itu punya anak, seorang putri kecil, meninggal, ya. Jadi bukan putri langsung, ini cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cucu Nabi. Dalam satu catatan bahkan ya, di dalam riwayat Imam Nasa'i bahkan diperjelas itu, ya, yaitu Umamah namanya. Namanya siapa? Umamah binti Abil As, ya. Anak dari Abul As yang merupakan suami dari Zainab. Ya. Dan Nabi mengangkat tubuh Umamah ini. Taqdi. Waktu itu Umamah ini kelihatan sakarat. Taqdi itu hampir selesai umurnya. Sakarat. Fahtadanaha, maka Nabi gendong dia, ya, dipeluk ke dadanya oleh Nabi. Diangkat begitu, dipeluk ke dadanya. Fawada'aha baina yadayhi, lalu diangkat, lalu diletakkan di depan beliau, famatat, dan ternyata kemudian meninggallah cucu ini di tangan beliau. Ya. Wahya baina yadayhi, cucu itu meninggal persis di depan beliau. Wasahat Ummu Aiman, maka Ummu Aiman yang tahu situasi itu langsung berteriak. Ini kebiasaan orang Arab, ya. Kalau ada kematian berteriak, ya. Ada teriakan khasnya itu kalau kematian itu. Perempuan-perempuan Arab itu. Kalau kita di Minang ada enggak yang begitu? Ada. Kalau dulu-dulu ada. Kalau kita tanya ke orang tua-tua kita, ada yang begitu. Sampai mau cabik-cabik baju itu ada teriak begitu. Jadi bukan hanya di Arab saja. Di kita pun ada. Tapi alhamdulillah sudah tidak ada lagi hari ini. Biasaan begitu, ya. Nah, Ummu Aiman berarti siapa nih Ummu Aiman? Ya. Ya. Wahya hadinatuhu sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau yang hadinah, yang merawat Nabi SAW waktu kecil, ya. Ya. Dan sekaligus beliau adalah budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang kemudian lahir dari Ummu Aiman ini siapa? Usamah bin Zaid. Ya, Usamah bin Zaid. Nah, Ummu Aiman berteriak. Faqala, maka Rasulullah SAW berkata, Atabkina inda Rasulillah. Apakah kamu nangis dekat Rasul? Kenapa ini? Rasul ada di sini, kenapa kamu menangis? Faqalat, alastu araka tabki. Bukankah saya melihat engkau menangis ya Rasul? Di Ummu Aiman ini nangis, berteriak itu karena melihat Nabi nangis. Berarti Nabi ketika cucunya meninggal itu menangis beliau, menetes air matanya. Ya. Qala inni lastu abki, saya tidak menangis, kata Rasul. Innama hiya rahmah, ini adalah rahmat, kasih sayang. Nah, itu yang tadi di awal disebutkan, ada air mata itu air mata rahmah. Air mata kasih sayang. Rahmah, rasa sayang yang Allah tanamkan di dalam hati setiap orang tua. Ya. Ini kalau ada orang tua tidak menyayangi anak, itu tidak orang tua itu. Itu namanya itu. Ya. Nah, setiap orang tua mesti Allah tanam rahmah. Oleh karena itu nanti ada doa yang diajarkan kepada anak dalam Al-Quran. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Sayangi keduanya sebagaimana keduanya mendidikku ketika aku kecil. Mendidikku maksudnya apa? Menyayangiku. Ya, karena didikan orang tua itu di belakangnya adalah rahmah dari orang tua. Ya. Nah, ini rahmah. Innal mu'mina bikulli khairin ala kulli hal. Sesungguhnya orang mukmin itu, ya, selalu baik dalam segala keadaan. Nah, itu menenangkan siapa? Ummu Aiman.
Orang mukmin itu baik terus. Apapun keadaannya dia baik terus. Inna nafsahu tunza'u min baini jambaihi wa huwa yahmadullah azza wa jalla. Bahkan orang mukmin itu ketika dirinya akan dicabut, artinya apa? Ketika dia sakarat, itu dia masih bisa mengucapkan alhamdulillah. Orang beriman itu katanya. Tidak ada, ini bukan tangisan seperti yang kamu bayangkan. Ini air mata yang menetes ini adalah air mata rahmah. Air mata kasih sayang, bukan air mata penyesalan. Bukan air mata yang merasa kehilangan, bukan. Tapi karena sayangnya kepada sang anak. Itu gimana tuh membedakannya? Air mata sayang dengan air mata kehilangan. Nah, sama saja ya. Itu dalam pembahasannya apa? Pembahasannya Ustaz Elvin dulu pernah membahas itu kan? Qurratu ain itu. Ya. Apa penyejuk mata itu kan ada pembahasan tentang ada penelitian tentang air mata. Air mata itu mengikuti perasaan seseorang. Kalau perasaannya lagi emosi, maka air mata itu panas. Mata itu terasa panas, air mata keluar panas. Tapi kalau dia dalam ketenangan, kan menetes pun air mata itu dia sering disebut orang air mata kebahagiaan. Dia tidak panas. Ya. Dan Nabi ingin menyampaikan yang seperti itu mungkin ya. Bahwa ini bukan air mata penyesalan yang panas, bukan air mata kesedihan karena kehilangan seseorang. Bukan huzn, bukan sedih, tapi ini apa? Rahmah, kasih sayang. Sayang. Karena sayangnya diri Rasul kepada putrinya itu, cucunya itu, maka Nabi pun tidak paham tuh, meneteslah air matanya. Berarti tidak didahului oleh oleh pikiran-pikiran yang tidak. Air mata seperti itu. Air mata yang sepenuhnya karena keimanan pada Allah, berarti Allah menyayangi putri ini ya. Dan Nabi pun rela ya, ikhlas menyambut rahmat Allah itu dengan rahmat dari dalam dirinya. Nah, kaslah air matanya seperti itu. Ya. Dan perlu kita catat kalimat Nabi di ujung tadi apa? Orang mukmin itu baik apapun keadaannya. Ya. Nah, itu kan ada hadis Nabi itu, ya. Mukmin itu ajaib ya. Semuanya baik. Kalau dia dapat nikmat dia bersyukur, dan itu baik untuk dia. Kalau dia dapat musibah dia bersabar dan sabar itu baik untuknya. Itu kan turunan dari sebuah ayat. Ini konsep musibah yang kita harus bisa masuk ke titik rahmahnya dari musibah, bukan titik penyesalan kehilangannya. Ya, tapi dari titik apa? Bukan bebannya, bukan rasa kehilangannya, tapi rahmat Allah yang sedang turun ketika ada musibah. Nah, itu konsep besarnya dijelaskan oleh Allah di dalam surat At-Taubah. Ya. Ayat ke-51. Nah, ayat 51. Boleh kita cek. Ya, ada ayat 51 surat Taubah. Allah berfirman, "Qul la yusibana." Qul, katakan wahai Rasulullah, sekali-kali tidak akan menimpa kami. Illa ma kataballahu lana huwa maulana. Kecuali sesuatu yang telah Allah tetapkan untuk kami, dialah maula kami, wali kami, yang mengurusi kami. Kan Allah waliyul ladzina amanu kan? Allah yang mengurusi orang-orang yang beriman. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Bisa kita tangkap maksudnya. Betul enggak terjemahnya begitu? Katakanlah wahai Muhammad, Rasulullah, tidak akan menimpa kami kecuali apa yang telah Allah tetapkan kepada kami. Dialah pelindung kami. Nah, itu. Kalau terjemahannya begitu saja, enggak akan ngerti kita hebatnya ayat ini. Karena catatannya di situ apa? Kecuali apa yang yang Allah tetapkan bagi kami. Nah, ini problem terjemahannya.
Ya. Dalam tafsirnya itu dikatakan kataballahu lana, pakai li, berhubungan dengan nahnu, jadi lana bacanya, bukan lina ya, lana. Ya. Kalau Al-Quran itu menggunakan kata li, itu biasanya lawannya adalah kata ala. Kenapa Allah tidak menggunakan kata kataballahu alaina? Kenapa Allah menggunakan kata kataballahu lana? Nah, di situ. Di situ kuncinya menghadapi musibah itu. Karena ala, kata ba'ala berarti Allah memberi beban. Tapi kalau kata bali, itu berarti Allah memberi kebaikan. Menetapkan kebaikan. Ya, berarti apa? Orang beriman itu disuruh Allah ajarkan tuh kepada orang beriman satu kalimat. La yusibana illa ma kataballahu lana. Artinya apa? Tidak ada musibah yang menimpa kami kecuali Allah sedang menetapkan kebaikan untuk kami. Bukan menetapkan beban. Kan ada kutiba alaikumusiyam, meletakkan beban. Mewajibkan beban. Kata ba'ala itu beban. Ala itu saja itu sudah beban dalam bahasa Arab. Ala itu mengandung makna beban. Kalau li itu mengandung makna kebaikan, ringan, mudah. Alaikum anfusakum. Nah, itu ada tugas, ada beban di situ. Ya, ada kewajiban. Tapi kalau li tidak. Li itu keringanan. Sehingga para ulama mengatakan di setiap musibah itu ada pahala yang sedang Allah tebar kepada orang yang sedang ditimpa musibah jika dia bersabar. Ya. Pahala itu hanya akan mengalir kalau orang yang ditimpa musibah itu bersabar. Bersabar artinya apa? Dia terus terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala dalam musibah itu. Tidak kemana-mana dia. Makanya ujung ayat fa'alallahi apa ujungnya? Falyatawakkal 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Nah, ya, falyatawakkalil mu'minun. Maka kepada Allah orang-orang beriman itu bertawakal, berserah diri. Dia tidak kemana-mana, dia tidak mencari apa-apa. Dia hanya mencari Allah ketika musibah itu, sabar itu. Ya, sabar itu seperti itu. Nah, ketika dia bersabar, maka curahan pahala itu ngalir. Makanya ada doa diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika kematian itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati. Wa akhlif li khairan minha. Ada doa itu. Siapa yang membaca kalimat itu dari kalimat innalillah tadi sampai membaca doa Allahumma jurni fi musibati, ya Allah berikan aku pahala di dalam musibahku ini. Lihat. Minta pahala. Karena memang pahala itu ada. Pahala dalam musibah itu ada. Kan hebat tuh. Asal sekedar dapat musibah, mau bersabar dapat pahala. Dapat pahala. Ya. Jadi kalau orang mukmin melihat musibah, itu dia melihat apa namanya? Transferan pahala sedang dari siapa? Dari Allah, dari Allah. Mau musibah itu kezaliman orang kepada dia, mau musibah itu adalah sebuah ketentuan Allah semata kan untuk dia, itu tetap ada transferan pahala dari Allah. Ngalir itu. Asal dia mau bersabar. Terus connect dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maksud dari ayat qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Jadi tidak ada penyesalan. Ya, tidak ada penyesalan. Seperti kematian tadilah yang menimpa siapa namanya? Umamah, cucu Nabi SAW tadi. Kalau kita mau berpikir agak dalam sedikit, ya, walaupun ini agak rumit, orang dalam musibah berpikir, tapi orang-orang beriman bisa. Orang-orang beriman dengan kekuatan iman, dia masih bisa berpikir di dalam musibah itu, dalam husnuzannya kepada Allah. Mikirnya bagaimana? Sekarang nih, anak itu, cucu itu sudah berada di mana? Di sisi Allah. Siapa yang lebih baik menjaga? Kan itu yang harus dipikirkan. Apakah saya yang lebih baik menjaga orang tuanya, kakek neneknya, atau Allah yang lebih baik menjaga? Nah, berarti dia sudah berada di tangan yang lebih baik. Dan Allah SWT dalam Quran mengatakan bahwa terutama nih orang-orang yang beriman itu tidak ada istilahnya dia mati. Tidak ada matinya. Jangan dikatakan mati kan begitu dalam Quran. Jangan dikatakan mati. Dia berada di sisi Tuhan.
Bahkan dia di sisi Tuhan tuh inda rabbihim yurzaqun, tetap diberi rezeki. Siapa yang lebih hebat memberi rezeki? Kita memberi rezeki atau Allah memberi rezeki? Gitu. Kami kalau ceramah takziah kadang-kadang kami sampaikan yang seperti itu. Ya, pasangan kita meninggal, anak kita meninggal, di tangan kita. Pasangan ini semakin kuat dia atau semakin lemah dia? Tadi ketika menikah gagah kan? Ketika di tangan awak semakin hari semakin gagahnya, semakin hari semakin berkurang gagahnya. Nah, ya. Dan tadinya cantik ketika menikah tuh, semakin hari semakin cantik dia atau semakin pudar kecantikannya. Itulah tangan kita. Itulah pandai awak. Tapi kalau sudah di sisi Allah, tidak ada yang tidak baik. Seperti itu. Ya. Makanya bagi orang beriman, kata Nabi apa tadi? Innal mu'mina bikulli khairin ala kulli hal. Orang beriman itu selalu dibersamai oleh kebaikan di setiap keadaannya. Bi khulli. Nempel tuh kebaikan dengannya ya, di setiap keadaannya. Kuncinya apa? Mukmin. Itu kuncinya. Kuncinya dia beriman. Beriman. Itu saja. Jadi menetes pun air mata di waktu itu karena pemahamannya seperti tadi, bukan kehilangan tapi berpindah ke tangan yang lebih baik, maka netesnya itu tidak bisa dikatakan netes penyesalan, tetesan air mata penyesalan. Tapi tetesannya itu adalah rahmat. Ya, ini sangat disayangi Allah nih, ya sudah di sisi Allah sekarang, tidak di sisi kita. Kalau di sisi kita mungkin lebih susah dia, di sisi Allah dia lebih bahagia. Itu rahmat. Gitu. Gitu, Bapak Ibu Ayah Bunda yang dirahmati Allah SWT. Jadi air mata ini macam-macam. Ya. Dan itu berarti air mata Rasul tadi ada air mata rahmah ya, sebelumnya air mata apa tadi? Karena mendengar Quran tadi ya. Khauf ya, khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, di situ. Ya. Dan juga ada air mata ya. Tadi air mata ketika takut ya, gerhana, kemudian air mata cinta kepada kalimat-kalimat Allah ya. Ketika mendengarkan Al-Quran, lantunan Al-Quran. Nah, baru itu yang bisa kita bahas petang hari ini. Ya. Dia masih ada lagi beberapa pembahasan, ya, beberapa riwayat lagi, ya, dua riwayat lagi. Setelah itu pindah ke firash Rasulullah SAW, ya, tempat tidur Rasulullah SAW. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, semoga kita bisa mengukur diri kita, ya, di dalam konsep tangisannya Rasulullah SAW itu, kita harusnya bisa mengukur diri kita. Ya. Dalam menghadapi apa tadi, musibah seperti apa tangisan kita, dalam menghadapi Al-Quran seperti apa tangisan kita, dan dalam menghadapi tadi secara khusus adalah gerhana azab-azab Allah, ya, potensi azab Allah itu seperti apa diri kita, seperti itu. Itu mungkin ada pertanyaan sebelum kita tutup betul nih majelis, silakan kalau ada. Tidak ada? Cukup? Tidak ada ya? Bisa kita pahami ada yang tidak jelas dari penjelasan kami tadi? Cukup? Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, maka mari kita bersama-sama pulangkan kepada Allah semua yang kita pelajari hari ini. Semoga Allah terima seluruh kegiatan kita, amaliyah kita di petang hari ini sebagai satu amal kebaikan di sisinya. Kita ucapkan ya, Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahumma ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.